Oke, koordinat kartesius ibu rasa kalian sudah paham karena sudah dipelajari dari SMP, kemudian kamu ulang lagi juga nanti di jenjang SMK-nya ya. Kartesius itu ada sumbu koordinat Y, sumbu koordinat X. Tapi kita nulisnya dimulai dari X, Y. Jadi bisa kita lihat di sini. Nih, sumbu koordinat itu ada X dan Y. Ketika koordinat kartesius, jadi kamu harus menulisnya X, Y. Nih, misalkan titik ini, titik E. Titik E ini angkanya berarti titik E adalah 2,2. X nya dulu baru Y. X nya ini berapa? X nya ini 2, Y nya 2. Begitu juga dengan F. F ini berapa? Min 2 dan 1. Itulah sumbu koordinat atau koordinat kartesius ya. Mudah kan? Kemudian yang baru kalian dengar mungkin ini koordinat kutub dan atau biasanya disebut juga sebagai koordinat polar. Jadi koordinat kutub dan nih koordinat kutub kamu lihat di sini. Nah, ini yang membedakannya, tidak lagi kita menggunakan X dan Y, tapi ada jaraknya. Ini adalah jaraknya nih, R namanya. Di sini ada sudutnya. Jadi koordinat kutub cirinya apa? Ada sudutnya, ada R, ada sudut. Contohnya titik A 4,30, berarti R nya 4, alfanya 30. 4 satuan dari titik pusat dan 30 di sini. Itulah yang menunjukkan koordinat kutub. Nah, aturannya ketika kita kan koordinat kutub dan koordinat kartesius itu saling berkaitan. Ketika kita ingin merubah dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, di sini ada aturannya. Koordinat kartesius berarti hasil akhirnya harus X, Y. Yang diketahui koordinat kutubnya, pertanyaannya dirubah ke koordinat kartesius. Jadi kita aturannya di sini. Kalau sumbu X itu nilainya R cos alpha. R-nya nanti kamu lihat berapa di soal, dikalikan dengan cos alpha. Cos alpha, alfanya berapa, kemudian nilai cosnya itu berapa, kalikan. Sama dengan sumbu Y, R sin alpha. Ketika sebaliknya, dari koordinat kartesius dulu, baru yang ditanya adalah koordinat kutub, maka aturannya mencari R-nya. Cara mencari R adalah akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, dan mencari sudutnya itu dengan cara tan alpha sama dengan Y per X. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di contohnya. Nih, nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik berikut. Jadi awalnya koordinat kutubnya yang diketahui dirubah ke koordinat kartesius. Jadi aturannya kalau di sumbu X R cos, kalau di sumbu Y itu R sin. Nah tuh ya, ini dan ini. Jadi kamu cari dulu R nya yang mana, alfanya yang mana. Ini R nya dan ini alfanya. Oke, R nya 8, masukkan angkanya. 8 dikali cos, ini 150. Cos 150, karena nilainya lebih besar dari 90, kita jabarkan, kita uraikan. Cos 150 itu 180 dikurang 30. Alfanya yang mana? Ini alfanya ya kan? Jadi aturannya apa? Cos 180 dikurang alfa. Cos 180 dikurang alfa itu menjadi min cos alfa. Jadi min cos 30. Kamu lihat di tabelnya, cos 30 itu setengah akar 3. Masukkan nilai negatifnya. Jadi cos 150 itu bernilai negatif setengah akar 3. Kamu masukkanlah di sini. 8 dari mana? Dari R-nya. 8 dikali min setengah akar 3. Ini min setengah akar 3. Cara mengalikannya, 8 kali min 1 min 8. Penyebutnya kita gabungkan saja, karena di sini penyebutnya adalah 1. Maka 1 kali ini 2. Jadi akar 3-nya tetap. Min 8 per 2 akar 3. 8 bagi 2, 4. Jadi min 4 akar 3. Dapat X-nya min 4 akar 3. Kemudian sumbu Y, aturannya R sin alfa. R-nya 8, alfanya 150, sin 150. Jadi tugas kamu menjabarkannya.
Sin 180 itu sin 150 itu 180 dikurang 30. Jadi aturannya ketika sin 180 dikurang 30 itu berubah menjadi sin alfa. Sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Karena 180 sudutnya, maka tetap sin cos. Kamu lihat aja ini di kuadran berapa? Di kuadran ke berapa ini? Kedua ya. 150 kuadran kedua, sin bernilai positif. Oke, jadi ini di sini positif. Sin 30 sama dengan setengah. Oh ya, ini bukan cos ya, maaf, ini harusnya sin. Jadi kamu dapat setengah, masukkan ke sini. 8 dikali setengah, 8 kali 1 8, bagi 2 4. Maka sumbu koordinatnya, ingat sumbu koordinat dimulai dari x. Yang mana tadi x-nya? X-nya yang ini kan, yang kita sudah mencari di sini. Ini adalah x-nya. Jadi x, y, ini x, ini y. X-nya hasilnya min setengah, min 4 akar 3. Jadi ini x-nya min 4 akar 3, y-nya 4, maka min 4 akar 3,4. Itu untuk mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Selanjutnya dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nih, ini kan gak ada sudutnya, maka ini ini adalah koordinat kartesius karena tidak ada sudutnya. Jadi ini x dan ini y. X-nya min 8 akar 3, y-nya 8. Aturannya apa? Cari dulu R-nya. Cara mencari R bagaimana? X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, karena di sini X-nya itu min 8 akar 3, kalikan min 8 akar 3 dengan min 8 akar 3. Itu kan arti dari min 8 akar 3 pangkat 2. Min 8 akar 3 dikalikan min 8 akar 3. Ingat konsep perkalian bilangan akar. Min 8 akar 3 kali min 8 akar 3, 8 kali 8 64. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Maka 64 kali 3 sama dengan 192. Itulah kenapa di sini hasilnya 192. 192 tambah 64, dari mana 64? 8 pangkat 2 64. Kita totalkan hasilnya 256. Akar 256 adalah 16. Dapatlah nilai R-nya 16. Tugas kita selanjutnya mencari sudutnya. Nah, sudutnya itu aturannya tan alfa y per x. Jadi nanti di sini tugasnya kamu sudah tahu nilai tannya. Tugas kamu mencari nilai sudutnya. Berapa yang nilai tersebut ditunjukkan di sudut berapa. Nah, itulah intinya. Jadi y per x, kamu lihat lagi di soal, y-nya yang mana? Y-nya adalah 8, x-nya min 8 akar 3, maka di sini 8 dibagi min 8 akar 3, coret 1. Min, jangan kamu hilangkan, min akar 3. Nah, ini belum rasional. Supaya rasional bagaimana? Kan kalau pecahan tidak boleh tuh penyebutnya akar. Jadi supaya merasionalkan ini, kalikanlah dengan angka yang ini juga. Jadi kalau 1 per akar 2, kalikannya dengan akar 2 per akar 2. Karena di sini akar 3, jadi kamu kalikan akar 3 per akar 3. Min 1 kali akar 3, min akar 3, akar 3 kali akar 3. Ketika bilangan akar itu angkanya yang di dalam ini sama, hasilnya tinggal kamu hilangkan akarnya menjadi 3. Min akar 3 per 3, atau sama saja dengan min 1 akar 3, min 1 per 3 akar 3. Ini sama nih nilainya. Ini dan ini itu sama. Nah, kita punya nih angkanya 1 per 3 akar 3. Nilai negatifnya kamu abaikan dulu. Kita akan mencari, melihatnya di tabel perbandingan trigonometri. 1 per 3 akar 3. Tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3? Nah, ini ternyata 1 per 3 akar 3 itu ditunjukkan pada tan 30. Jadi sudutnya adalah 30. Tapi itu belum hasilnya ya. 30 itu masih alfa. Nih,
alfanya 30. Paham ya, ini dapat dari mana 30? Kamu lihat di tabel. Kemudian karena kita lihat lagi titik B ini berada di kuadran berapa, cara kamu melihatnya, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, di mana kira-kira? Di sini kan? Ini X-nya bernilai negatif, kemudian Y-nya positif di sini. Jadi letaknya di kuadran berapa tuh? Di area ini kan? Nah, area di sini itu merupakan kuadran 2. Besar kuadran 2 itu berapa? 180 kan? Jadi 180 dikurang alfa. Kenapa dikurang alfa? Kamu lihat di situ. Alfanya 30. Jadi 180 dikurang 30 nilainya adalah 150. Maka kita dapat sudutnya adalah 150 dan R-nya berapa? 16. Maka koordinat kutubnya menjadi ini. Paham ya? Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada soal nih, nanti misalkan berada di kuadran 4, karena semuanya kalau di kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Nih di kuadran 4. Berarti nanti kamu buatnya kuadran 4 itu berapa? 360 kan? Jadi 360 dikurang alfa. Kalau di kuadran 3 negatif-negatif, kuadran 1 semuanya positif. Oke, supaya kamu lebih paham, nanti kamu lihat lagi di asah kemampuan. Ini mengubahnya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius, dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, kemudian yang ketiga dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Semoga lewat pembelajaran online dari video pembelajaran yang sudah disediakan ini kamu bisa paham. Dan sekian, terima kasih.